Jangan terkecoh jas rapi dan bicara pasal, karena di balik itu ada mafia hukum berdasi, Marcella dan Ari Bakri. Kalian pikir mereka advokat? Salah besar. Mereka bukan pembela keadilan, mereka pedagang hukum kelas kakap. Kasus suap hakim 60 miliar, itu cuma permukaan, yang nggak kelihatan jauh lebih gelap. Dari kasus Sambo, Rafael Alun sang pejabat pajak tajir melintir, Harvey Mois si koruptor tambang timah, sampai Helena Lim yang selundupin vaksin COVID, semua pernah dilindungi Marcella dan Ari. Bukan karena benar, tapi karena bayarannya sepadan. Mereka ahli, bukan dalam hukum, tapi dalam menutup-nutupi kejahatan. Transaksi, jalan. Manipulasi, biasa. Intimidasi, sudah jadi senjata sehari-hari, tapi mereka bungkus semua itu dengan satu kata suci, profesional. Lucu ya, penjahat berseragam hukum menuntut dihormati. Mereka bilang mereka cuma bela klien, padahal mereka dalangnya, pengatur panggungnya. Marcella dan Ari bukan bagian dari sistem hukum. Mereka adalah mesin penggilas keadilan, dengan pasal sebagai peluru dan uang sebagai pemicunya. Mafia pengacara Marcella Santoso, 2 gelar tersangka dalam 2 minggu. Bukan karena prestasi, tapi karena nyogok dan ngerecokin penyidikan. Nyuap 60 miliar rupiah buat nyelamatin 3 korporasi di kasus korupsi CPO. Biar hakimnya bisa kasih vonis lepas. Lanjut, kasus kedua. Bikin seminar, demo, bahkan bayar tayangan TV dengan narasi anti Kejagung di TV, biar Kejagung kelihatan jahat. Marcella ngakunya advokat, tapi kerjaannya malah mirip tim kreatif Black Campaign. Jadi kita rangkum, Marcella adalah pemegang kunci narasi kegaduhan nasional. Dari isu demo bayaran, hoax tragedi nasional, penyerangan Kejagung, hingga skenario konyol ijazah palsu, semuanya bermuara pada satu motif. Menghancurkan legitimasi negara demi menyelamatkan kepentingan koruptor. Dia bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pembela rakyat. Dia agen kekacauan. Dia juru bicara dari sindikat mafia lama yang tak bisa hidup di era bersih dan transparan. Hari ini kita punya 2 pilihan. Diam dan biarkan bangsa ini diporak-porandakan oleh narasi murahan yang disusun para koruptor. Atau melawan bukan dengan emosi tapi dengan kesadaran bahwa setiap hoaks, setiap fitnah, setiap postingan konyol ada motif kotor yang sedang bekerja di belakangnya. Mereka bukan korban, mereka bukan rakyat biasa yang kecewa. Mereka adalah operator kegaduhan, para pesuruh dari elit frustrasi. Aura yang saya lihat di video terbarunya ini yang meminta maaf ini ya. Maafnya. Ya, auranya tuh gelap. Kalau kalian bisa tahu itu seluruh tubuhnya itu warna hitam putih. Gimana? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri, membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan saya Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan, yang akan membuka sebuah tabir misteri. Mungkin tak akan terlihat oleh kita sebagai masyarakat umum, namun semua akan dibongkar mendalam melalui kartu-kartu Kimacan. Kimacan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat, Ki? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir Pangestu, terima kasih banyak. Siap nih Kiki Macan untuk membongkar lebih dalam, karena Mas Jawir mempunyai pertanyaan untuk seputaran kasus yang booming yang saat ini terlintas atau sering warawiri di media sosial. Ya, ini mengenai sosok pengacara wanita yang ternyata melakukan berbagai macam upaya untuk menyelamatkan kliennya. Namanya yang siapa? koruptor. Namanya itu ada Marcella Santoso. Marcella Santoso. Kita akan coba menerawang sosok Marcella Santoso, pengacara katanya ya. Yang kemarin saat ini terjerat kasus korupsi, ya. Korupsi, ya. Pencucian uang. Pencucian, iya. ya. Nah, Kita coba akan lihat ya bagaimana energinya ya, dari Marcella Marcella Santoso. Ya.
Bahkan buntut dari Marcella Santoso ini ada rentetan-rentetan yang terbongkar, itu kasus korupsi yang dibuka di Kejagung, duit digelar segitu banyak, abang-abang semuanya itu ada 11 triliunan itu yang dipamerkan, itu hasil sitaan dari Wilmar Grup CPO itu ya. Masya Allah, akhirnya ya satu teh Mas Jamil belum pernah pegang loh, ini 11 triliun, Masya Allah. Itu belum seberapa, masih banyak padahal ya. Ya, sebelum menerawang, saya ingin mendoakan dulu untuk para saudara-saudaraku di luar sana ya, yang masih setia menonton Pintu Misteri, untuk bertujuan menetralkan kabar-kabar yang tidak baik di luar sana. Hanya doalah yang bisa saya berikan kepada saudara-saudaraku yang setia menonton Pintu Misteri. Semoga saudara-saudaraku di luar sana selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya dilancarkan rezekinya, dilancarkan Amin. usahanya, dilancarkan pekerjaannya, Amin. dilancarkanlah urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya. Amin. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, sebelum terawang seperti biasa saya ingin menggunakan parfum energi bulan purnama. Ini bagus sekali ya. Ini untuk tubuh kita. Ya, biasanya saya gunakan untuk saya menerawang, bekerja sehari-hari, bertemu orang banyak, gunakan ini untuk melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif sehingga membuat kita ya keluar dari karakter asli kita. Betul, karena pengaruh energi negatif. Makanya parfum sang jagat saja. Ya. Untuk wajah banyu mustika ya. Untuk supaya wajah kita terbuka auranya. Nah, banyu mustika kalau perempuan yang pakai inner beauty terpancar, lelaki yang pakai berkarisma berwibawa, guys. Ya, kita akan lihat sosok wanita Marcella Santoso, pengacara yang saat ini terlibat kasus money laundry. Betul. Terus Bahkan terkait penyebaran berita bohong, hoak-hoak, fitnah-fitnah yang didukung para buzzer-buzzer, cyber-cyber, bayaran. Nah, itulah ya. Kejahatan yang dilakukan. ya 4 kartu, 2 kartu oracle dan 2 kartu tarot ya, yang saya gabungkan menjadi satu. Ya. Dari video yang saya lihat tadi ya. Dia mengatakan pembicaraan kata maaf. Oh, maaf. Tentang apa yang kegaduhan yang terjadi. Ya. Setelah saya lihat sosok dari Marcella Santoso yang mana dia pengacara ya, yang terlibat kasus hukum saat ini. Ya. Aura yang saya lihat di video terbarunya ini yang meminta maaf ini ya. Maafnya. Ya. Auranya tuh gelap. Kalau kalian bisa tahu itu seluruh tubuhnya itu warna hitam putih, ditutupin oleh asap-asap hitam. Ya, energi gelap, energi kebusukan, inilah namanya ya. Tuhan telah membuka sosok kepada kita semua bahwa sosok manusia seperti ini adalah sosok iblis yang masukin tubuh manusia. Iblis, tidak ada rasa bersalahnya, itu air mata buaya. Air mata buaya. Tidak ada rasa bersalahnya, hanya sekedar acting saja. Tidak ada rasa penyesalan di lubuk hatinya. Oh, bohong. Itu bohong. Ya. Untuk cari simpati. Itu karena ada tekanan dari kejaksaan untuk kamu harus minta maaf, klarifikasi. Terpaksa. Ya, tidak ada dari hati nuraninya itu merasa bahwa dia bersalah telah menyebarkan hal yang tersebut, berita. Karena terlihat dari video yang ini ya, terlihat sekali sosok gelap hitam, tidak ada hati nurani. Sosok wanita iblis. Oh, saya wanita iblis, saya sebut wanita iblis saja ya, Ki ya. Pengacara ya, oknum pengacara ini yang bernama Marcella Santoso ini ya, sebenarnya bukan pengacara, inilah sosok penjahat hukum yang bisa bernegosiasi di meja hijau. Ya, hebatnya seorang pengkhianat. Ini Tuhan baru membukakan segelintir orang yang mulai terungkap yang Tuhan berikan. Ingat ya, kejujuran itu
walaupun lama hasilnya, tapi kejujuran akan menemukan waktu yang tepat. Ya, ini kalau saya bilang Marcella Santoso ini adalah segelintir. Masih ada jajarannya lebih tinggi lagi. Oh, masih. Ya, ini salah satu Kroco-kroconya. kroco-kroconya, Ternaknya gitu. ternaknya. Ya. Jadi di sini lagi-lagi kartu ini yang terbuka. Seorang wanita yang memegang pedang besar, artinya pemimpin, yang di bawahnya banteng. Waduh. Ya, ini sosok pemimpin yang haus kekuasaan, yang haus minta pengakuan, ya. Haus untuk melengsarkan semua yang ada di mata dia yang menurut dia tidak baik. Ya, hancurkan. Ini kalau saya bilang dia bukan salah satu wanita gila yang mana dia berdiri sendiri. Ini ada organisasinya, ada perkumpulannya. Yang dinaungin oleh oligarki si pengkhianat bangsa. Didekengi oligarki. Ya. Ya, saya buka salah satu di sini. Kenapa dia kok bisa berani sekali melakukan hal seperti ini kalau hanya berdiri sendiri? Ada oknum dari DPR. Ya. Oknum DPR yang membelakangin ini semuanya. Oh, Dewan Penjaga Koruptor. Ya. Oknum DPR. Oknum DPR. Ya. Yang membelakangin ini semuanya sehingga dia berani melakukan itu semuanya. Melakukan isu-isu, beli-beli cyber, penggiringan narasi. Jadi kata maaf tidak cukup untuk kami sebagai rakyat yang telah kau hianati seperti ini. Kata maafmu akan selesai di pengadilan dengan jangka tahanan yang cukup panjang dan miskinkan, baru kita bisa lega. Betul, kita ambil kekayaannya nih. Karena yang saya lihat ini air mata buaya, energinya energi gelap, energi iblis, yang mana mereka ini sedang bagaimana ingin menghancurkan Indonesia. Ya, seperti itu. Tuh, liatin air mata buaya ya. Dan ini lagi-lagi si banteng. Kartu ini selalu menjurus pada si banteng Yogi ya. Nih lo gambarin Mas Jawir melihat ini gambar banteng kok ya. Nah, dan ini Marcella tidak berdiri sini. Berarti banyak Marcella yang menjadi ternaknya si oligarki. Kita kan setiap hari sudah disajikan nih, ya. Korupsi apa yang belum ada? Betul. Semuanya korupsi. Betul. Terakhir saya lihat korupsi apa itu ya? APBN sudah. Juga. Ada korupsi baru yang menggambarkan dia berapa triliun, dia hanya ditahan 3 tahun gitu loh. Iya. Kasus apa itu, Ray? Mas saya juga pernah ini nih 3 triliun itu, dan hukumannya cuma dapat itu. Iya, dan denda cuma 500 juta. Ya Allah, iya ada itu. Ini tenang. Hakim, jaksa dan jajarannya itu masih menggali, masih digali oleh lagi. Kejagung. Masih gali sama Kejagung. Ya itu pasti ada suap-suapnya. Ini sama seperti kasus Marcella ini ya Ki, yang suap hakim. Ya. Itu ya. Betul, oke. Ya. Di sini ada kartu oracle ya. Pulau yang ditutupin awan hitam, kesedihan. Ya. Kesedihan bagi orang-orang jajaran dari si Marcella Santoso. Ya. Sudah mulai takut nih bagian atas nih, karena tinggal 4 langkah lagi ketemu dengan kepala sukunya. Sebenarnya udah tahu nih penonton ya, itu sudah misteri. tahu kepala sukunya nih. Udah mulai panik nih. Ya. Apabila si Marcella berkata jujur, kebongkar pintunya semuanya atas. Ya. Jadi kabar berita kemarin bahwa Marcella ini membiayain buzzer. Kan saya sudah bilang buzzer. Jadi kenapa tujuan pintu misteri ini tiba-tiba ke politik ya? Ini tujuannya untuk menetralisir ini. Karena para buzzer ini dibayar. Dan kabar dari berita itu 897 juta kalau nggak salah ya, sekitar gitulah. Dananya. Sebenarnya itu 3 miliaran ke atas. Dana untuk buzzernya. Betul, tapi terungkap 897-an. Pokoknya seperti itulah. Ya. Nah, tadi cuma berapa persennya? Di sini terlihat di bawah 1 M ya. Tapi sebenarnya dilempar itu
MM-an yang keluar sana. MM yang keluar. Ya. Tuh lihat ya, Ya, nah inilah tujuan kami untuk menetralisir. Berita-berita. Karena para koruptor ini rela membiayain uang kotornya untuk membayar buzzer untuk menghancurkan Indonesia Tuh. dan menggoyangkan hukum Indonesia. Tujuannya, ya. Para koruptor ini salah satunya Tuhan sudah buka dengan si pengacara ini nih, Marcella ini ya. Betapa busuknya, berapa banyaknya pengkhianat Indonesia Yang berada di Ya. kehakiman. Dia bekerja sama dengan Dirut, salah satu TV Oh iya betul. sumbernya ini. Apa? Iya. Ya, salah satu TV Cek TV yaitu. lah. Nah itu ya. Nah bekerja sama nih. Jadi dia membayar buzzer Dasar. dari Cyber Army. Army. Ya, Cyber Army dengan 150 orang cyber buzzer Buzzer. ya. Yang dikeluarkan uang untuk apa tugasnya? Ada 4. Yang pertama untuk menyebar konten-konten negatif. Nah, makanya kenapa kita turun di sini untuk menetralisirnya. Berita-berita Ya. negatif. Yang kedua untuk memberikan kolom komentar busuk Yang bagi membalas pelawannya. Yang membalas-balas Ya. wilayah. Dan yang ketiga ini fitnah yang sangat keji. Tuh fitnah-fitnah yang Fitnah terus keji. dilakukan. Terus yang keempat ini adalah memberikan berita bohong. Kebohongan disebar. Itu tujuannya 4. Tuh lihatin. Ya, tujuannya 4 itu. Nah, dan dia melakukan yang namanya yang pertama kemarin itu Indonesia gelap. Yang saya bilang Oke. Indonesia tidak akan gelap. Betul. Ya. Karena kenapa? Karena para koruptor itu padahal dialah pelakunya, Pelaku. tapi seakan-akan Olah-olah. mereka lah terzolimi. Maling Mereka mengeluarkan uang-uangnya ya untuk uang haramnya itu untuk memberikan orang-orang tersebut. Betul. Tapi ingat ya, untuk yang cyber army ya, ini sedang diselidikin oleh bagian kabinet Prabowo. Siap. Karena bukan hanya si pelakunya aja, tapi si penggeraknya pun akan segera diringkus. Biar kalian tahu cybernya kayak gimana yang bisa dibayar itu. Dibayar tuh. Ya. Tuh udah kebongkar semuanya ini ya Ki ya. Dan ini Marcella itu tidak sendirian Rek. Tadi inget tau selalu dia dia seperti itu gayanya, berani seperti itu karena ada dekengannya. Salah ya. satunya oknum ya DPR. Oknum. Salah satunya. Ada satunya. 3 lagi yang belum saya sebutkan di sini. Ada 3 taikan lagi ya Ki ya. Nah ini ya salah satunya DPR. Dan nggak mungkin kan kalau cuman komisi daerah yang mendekengi. Kalau bukan nggak kepalanya. Kak lu ngapain ya Ki ya? Kartu Oracle. Ya, Gunung Batu. Ya. Dia melakukan statement-statement untuk menghancurkan Indonesia ini. Ya, itu kan kemarin saya sudah bilang orang-orang yang pemalsuan yang berkoar-koar, Habib Rizik yang menyuruh perang sama Islam Nusantara ya. Itu suruhan tuh ya. Yang Jokowi ijazah palsu suruhan tuh Papu Java apa? Fufu Fafa. Nah, itu suruhan ya. Dan juga untuk lengserkan Gibran, Ya. makzulkan Gibran. Jadi yang saya tangkap di sini adalah mereka itu ya setan. dituju temanya Temanya. ya, dari golongan-golongan mereka itu ya. Yang pertama ya Indonesia gelap, buat isu Indonesia gelap. Yang kedua itu mereka menyuruh bahwa demo yang namanya RRU TNI. TNI yang kemarin Ya. itu ya. Dan yang ketiga keluarkan isu-isu Jokowi palsu. Ijazah Jokowi palsu. Dan yang keempat Gibran turunkan. Yang kelima mereka menyerang pemerintahan Bapak Prabowo yang mana banyak korupsi. Ya. Yang keenam adalah untuk melengsarkan Bapak Prabowo, senjata makan tuan. Dan yang ketujuh terakhir tujuan mereka untuk menghancurkan Kejaksaan Agung, Kejagung, senjata makan tuan. Ya.
senjata makan tuan. Satu yang terlihat seperti ini, alam semesta akan mengketek itu. Kejujuran. Syarat kejujurannya dia akan kebuka lagi. Kita akan lihat siapa-siapa aja jajarannya. Gitu ya. Gitu. Ketahuan ini pengkhianat bangsanya ini nih. Ini salah satunya. Ini salah satunya nih. Yang bermuka iblis ini. Wanita iblis ya, gitu. Ya. Nah, itu tadi ya, mereka sudah melakukan seperti itu ya. Mengambil harta Indonesia, untuk ya. diri sendiri, bukan untuk rakyat. Nah, itulah yang kita tahu sekarang. Betul. Ya. Saya sudah bilang, orang-orang yang demo di luar sana, orang-orang yang rombongan Roy Suryo yang getol sekali, ngabisin waktu, tenaga, pikiran demi untuk kebenaran NKRI, tapi dibayar. Nggak, orang gila mana yang habisin waktu tapi nggak dibayar? Orang gila mana? Itu banyak, itu miliaran itu si Roy Suryo rasa ngapusi ya. Kalau kau mengingkari aja sampai ya potong membeledus. Nah, itu dia sedang masuk kejaksaan buat obrak-abrik kejaksaan sehingga hukum jaksa lemah lagi. Suap. Ya, itu tadi. Jadi Marcella Santoso. Ya. Gerak. Kasus yang timah ya. Yang handle Harvey Muiz ya. Kasus CPO minyak sayur yang Wilmar yang kemarin 11 triliun ditunjukin tuh duitnya itu segitu banyaknya. Kasus gula pasir. Oh, Tom Lembong. Berarti hati-hati temen live-nya. Ya. Nanti kamu nyariin angin yang nggak punya KTP lagi, guys. Ya, makanya. Ya, kejujuran itu akan tepat pada waktunya. Kita akan tahu semuanya siapa dalang-dalangnya, dan kita akan kalian akan melihat sudah waktunya nanti yang kepala suku di atas. Betul. Ya, kepala suku yang di atas. Sekuat apapun pikiran-pikiran busuk di luar sana, ya, tidak akan pernah bisa menjatuhkan namanya Bapak Prabowo, Jokowi, Gibran. Karena tiga ini adalah pilihan alam semesta yang rakyat pilih sendiri. Ya, rakyat pilih sendiri. Dan nanti yang sibuk-sibuk kemarin itu apa namanya? Kenapa nih, Kuki? Para jenderal. Oh, Purnawirawan. Napa nalih Sudah niku? Pak, sudah hentikan ini semua. Nanti terungkap semuanya. Ngoten Ki? Terungkap semuanya bagaimana kelolosan apa namanya itu. Dana apa nih? Anggaran. Satelit kemarin sudah. Ada lagi nanti. Bagian mereka juga. Oh iya, yang itu sebentar lagi nih akan ada kasus terbaru tentang PLN. BUMN PLN. Korupsi di PLN. Itu kan. Giliran subsidi untuk PLN di cancel. Ternyata ya banyak yang dikorupsi. Ini yang terakhir ya. Tupai membawa koin besar. Sepintar-pintarnya tupai meloncat pasti akan terjatuh. Pasti ada momen yang akan terjatuh. Sehingga tupai sendiri lupa kalau dia kecil sebenarnya dan sedang dia membawa koin besar. Karena sudah kekenyangan. Karena sudah rasa nikmat yang Tuhan berikan itu sudah tidak ada lagi. Betul. Dia lupa, dia tidak mampu untuk membawa koin besar ini untuk ke atas, sehingga akhirnya ketahuan biang kerok selama ini adalah si tupai. Nah, tupainya nggak mau kemana-mana karena nggak mau meninggalkan uang besar. Nggak mau meninggalkan uang besar. Ya, tetap teriak solid. Ya. Tahun 2025 sampai sebelum Desember nanti, saya yakinkan sampai di jajaran atas itu akan tahu semuanya. Ya, Bahlil akan ketahuan biang keroknya. Bahlil sebut merek Bahlil. Terus apa namanya di sini? Ada lagi ya. Karena terlalu banyak banyak ya Ki ya. Banyak sekali korupsi yang terungkap saat ini. Ya. Bahlil, lalu apa lagi ya? Jangan bilang BUMN Ki. Karena udah pasti. Ya. Lalu Hasto itu akan dinaikin lagi tuh kasusnya. Hasto yang kemarin ibunya nggak ikhlas. Karena itu kan anak dari berojol anak kesayangannya. Anak kesayangan. Itu akan naik lagi. Ya. Ibumu muring-muring gue loh. Ngomel, nggak ada pusing kepala. Jadi kita lihat saja ya.
Tapi akhir ujung tanduk ini di tanggal 7 Juli. Bulan 7 nanti. Ayo ini makanya Mas Jawir sama Ki Macan selalu menggembor-gemborkan ya. Sudah Tuhan sudah membukain semuanya. Tinggal kita sebagai manusia, rakyat Indonesia mempunyai kekuasaan besar untuk bisa revolusi semua kabinet-kabinetnya. Ya. Dan apa namanya? Ibu Sri ya, Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani ya. Kalau misalnya negara kurang duit pemasukan, kurang pemasukan, inflasi turun gitu ya. Bukan pada pajak yang dinaikin. Bukan rakyat yang ditekan untuk naikin pajak. Ingat ya Bu ya, negara akan hancur apabila dalam satu negara itu pajaknya membuat rakyat menderita. Negara akan hancur. Tuh. Kenapa Ibu tidak mau menurunkan saja tuh gaji-gaji para pejabat-pejabat elit-elit politik yang di DPR itu? Yang di DPR. Yang di mana-mana itu? Yang mana anggaran dikecilin, yang baju dinas dihapus. Ya kenapa? Karena Ibu golongan itu. Golongan itu. Suatu saat Bu, takdir dan Tuhan akan membuka langsung kebusukan. Ya. Dan semoga Bapak Prabowo melihat langsung itu semuanya. Ya, jangan malah rakyatnya Bu yang ditekan dengan kebijakan aneh-aneh. Ya, 82% lihat data yang saya lihat di sini, pendapatan terbesar adalah pajak. Loh, padahal negara Indonesia kan kaya sumber daya alam nih Kiki. Ya, kalau misalnya Ibu bela rakyat ya, tolong pajak jangan dibuat susah. Pajak rakyat itu dari pagi sampai pagi kerja Bu. Nah, kalau Ibu bijak, berpikirnya logis ya, babat anggaran-anggaran yang ada di elit-elit politik itu, elit-elit nggak guna, yang nggak guna itu, ya. Tuh Bu, itu baru bela rakyat. Masa anggaran hotel penginapan setiap orang 9 juta, sing genah wae, ya. Mobil harus diganti, mobil harus ganti, 1M loh Bu. Tuh. Sedangkan katanya sedang memerlukan dana. Nah itu saja dipangkas. Itu kan mobil lama masih ada Bu, yang masih ada banyak yang ada pintunya. Lah kita pakai angkot Ibu. Nah gue pakai budget online. Nah ya jangan rakyat ditekan. Ya kan hanya memberikan pajak kepada konsumen. Ya walaupun memberikan pajak ke konsumen, ya kan mempengaruhi pendapatan. Harga akan naik berarti. Ya apa sih sampai niku? Itulah orang-orang kalau pikirannya kata terlalu pintar ya, jadi mintarin. Akhirnya menyengsarakan rakyat. Indonesia sumber daya alamnya banyak, ya kan? Kemana? Seharusnya itu yang diselidiki. Kenapa? Takut karena banyak korupsi dari oligarkinya yang memanfaatkan, yang mengambil harta sumber daya alam Indonesia. Kembali saya ingatin lagi ya, lingkungan oligarki ini ya dibentuk seperti pemerintahan kecil, ya, yang mana pemerintah golongannya ini ada penguasa-penguasa, ya, orang kaya, penguasa-penguasa ya, orang kaya, yang mana mereka bisa mengeluarkan kebijakan untuk kepentingan anggotanya ini. Nah, ini salah satunya. Kenapa kok bisa membuat sebuah kebijakan? Ya karena apa sih, oligarki itu ternak-ternaknya itu ada di pemerintahan. Ada ternak yang berada di pemerintahan, di menteri-menteri juga ada, di DPR banyak tuh, apalagi ada si itunya juga. Nah, banyak, belum lagi di daerah-daerah juga ada ya, yang suka neror-nerori pintu misteri dan lain-lainnya untuk saudara-saudara yang 26 konten kreator yang diteror-terori. Ini bagian di daerah-daerah itu yang digerakkan dari si oligarki itu untuk neror kita. Tapi kita untuk perjuangan berjuang ya. Selama mereka bukan Tuhan, mereka bukan orang tua kita, mereka bukan malaikat, kita lawan. Betul. Jadi apabila musuhmu bukan Tuhan, musuhmu bukan malaikat, musuhmu bukan orang tua, jangan gentar. Betul. Majulah terus. Betul. Lebih baik kita bersinar di hadapannya Tuhan. Ya. Nah, bedanya ini, kami ini ya, dan konten-konten kreator yang menetralkan narasi-narasi negatif di luar sana, bedanya kami tidak dibayar. Ya, inilah tanda cinta kami kepada negara Indonesia ini. Beda dengan narasi-narasi negatif yang nyebar di luar sana. Yang mereka dibayar, mereka dipromosiin. Sehingga lebih banyak berita negatif daripada berita yang positif. Ya.
terutama berita-berita yang kita menetralkan untuk berita negatifnya, dia selalu dicekal, ya kan? 10% mungkin tayangan video yang membahas untuk sebuah politik yang mungkin Mas Jawir tayangkan di konten YouTube ataupun di yang lain-lainnya, cuma 10% yang keluar ya. Yang tidak apa-apa. Ya, tapi sebentar lagi kita akan lihat berita-berita terbaru lagi, korupsi terungkap lagi, ya, menteri-menteri, kabinet-kabinet yang selama ini muka-mukanya lugu, muka-mukanya NKRI. Nah, ternyata dia biangnya. Gitu ya. Emang sengaja mereka dikonsepkan seperti itu, seakan-akan mereka NKRI untuk menutupin PKI-nya dia. Ke PKI-nya dia. Nah, astagfirullahaladzim. Amit-amit cabang bayaran. Cukup ya Ki ya. Terima kasih banyak nih Kiki Macan. Tadi udah jelasin ya Reo. Ternyata si Marcella Santoso dia tidak bergerak sendiri. Dia adalah ternaknya dari oligarki. Dan mempunyai air mata buaya. Air mata buaya. Maafnya itu masih bekerja di luar sana. Ngoten Yuki ya. Masih terus bekerja bergeril ya. Kejagung jangan mundur ya, tangkap terus ya, miskinkan. Makanya kenapa kita rakyat Indonesia jangan lupa ya, ini perjuangan kita untuk negara Indonesia, untuk anak cucu kita, untuk merampas hak-hak kita dari para koruptor, dari para oligarki, dari para mafia-mafia dan para elit yang sok NKRI padahal pengkhianat bangsa. Kita datang di tanggal 7 bulan 7 tahun 2025 jam 10 malam di depan gedung jam 10 pagi. Mohon maaf. Jam Ngapain 10. kamu jam 10 malam? Mau dagang ronde. Mohon maaf, jam 10 pagi dipleset dong habis si iblis iki kurang ajar loh. Orang udah selesai semua kamu baru datang. Lagi dikuyo-kuyo. Jam 10 pagi di depan gedung DPR ya. Kita bantu kawal ya untuk pejuang-pejuang yang lainnya yang memperjuangkan RUU perampasan aset para koruptor. Mereka bertele-tele, kita bubarkan, kita reshuffle DPR ya dengan keinginan rakyat. Ya, karena DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Namun yang kita rasakan DPR sekarang Dewan Penjaga Koruptor. Uang koruptor dia jaga. Kenapa Mas Jai menyimpulkan seperti ini? 10 tahun, 11 tahun ya perjuangan RUU tidak disahkan. Ya, RUU perampasan aset koruptor itu menandakan apa? Mereka menjaga uang koruptor. Kalau mereka berada di perjuangan rakyat, perwakilan rakyat, mereka seharusnya secepat kilat bisa mengesahkan RUU perampasan aset koruptor. Iya. Kurang banyak apa? Korupsi-korupsi yang sudah terbongkar oleh Kejagung. Iya. Kurang urgent apa Indonesia dengan koruptor? Tapi kenapa sok buta mata, tutup telinga, hati hilang? Iya. Iya. Ya, terima kasih banyak nih Ki Macan. Kalau begitu ini saatnya Mas Jawir mau men-spill medianya Ki Macan mawon ya kayak ya. Mas Jawir itu kalau lagi pegel-pegel, perut kembung, kesemutan. Nah, ini bisa pakai minyak urut muskila. Iya. Minyak urut muskila ini minyak balur gosok urut. Kalau urut ini untuk kalau keseleo, kecetet ini bisa ya, Rek ya. Kemudian kalau seandainya hanya balur saja ini untuk mengatasi kembung-kembung. Nah, ini minyak urut muskila Ki Macan membuat dengan rempah khusus yang sudah diritualkan. Di samping itu Ki Macan pun juga akan memberikan jurit terbaiknya yang ada di batu yang diisikan di minyak urut muskila. Kemudian ada tambahan dari batang sereh dan juga ada gelang tricakra. Gelang tricakra wajib dipakai si pemakainya ya, Rek ya. Gelang tricakra ini baru bisa dikubur apabila lepas sendiri atau dia putus, ini baru dikubur ya, Rek ya, atau apabila ada gelang tricakra yang baru yang lama dikubur. Untuk mendapatkan minyak urut muskila, kalian bisa menghubungi ketiga adminnya Pintu Misteri ya, atau kalian bisa melalui toko online-nya Ki Macan Shopee dengan nama Sehat Manjur 08. Silahkan melalui Sehat Manjur 08 kalian bisa mendapatkan minyak urut muskila. Namun chat dulu admin Shopee-nya ya, Raya, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Jangan lupa Mas Jawir tadi sudah mengingatkan, kita dukung selalu, kita kawal besok tanggal 7 bulan 7 2025 jam 10 pagi di depan gedung DPR untuk kita kawal RUU perampasan aset para koruptor.
Nah, yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan pun juga akan update video setiap harinya. Untuk media-media Ki Macan yang lainnya, monggo bisa dilihat di sini. Niki kagem media-media Lipun Ki Macan lengkap dengan nomor WA admin resminya. Kemudian untuk toko online Shopee Sehat Manjur 08. Jangan lupa wajib dan harus kita mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bikin lelah itu ada kalanya bukan pekerjaan, tapi pikiranmu. Gitu ya, Ki ya. Kalau kita pikiran bahagia, secapek apapun itu tidak akan terasa ya, Ki ya. Makanya kita ciptakanlah selalu kebahagiaan. Terima kasih banyak Niki. Saya Mas Jawir. Dan saya Ki Macan. Serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.